وأن الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم أن الله يزول الفتوح والمنور والرسوخ والصلاح الجذب والوتبن النصوب وأن الله يرزقنا المنافع والعمل ويحفظنا من الزي والزل يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وورات أنها على هدينيها وعلى كل صالح جامع شامل من خير الدنيا والآخرة بينك من أبا وأصلافنا ورجالنا الصالحون وغير من حبيب مربي المحمد بن سلم من حبيب الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الذين تعالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين إلى أن قال فانظر أي أمورك أهم أتتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وإمارة آخرتك أم الأهم أن تحوض مع الخائضين فتطلب من العلم ما هو سبب زيادة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين واعلم أن هذه الحصال الثلاثة من أمهات خبائث القلوب ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. Para rawuh, para hadirin, ugi para hadirat, para jamaah umat kinasihipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususipun para sepuh jajaran takmir Masjid Al-Islah lan sedanten kemawon ingkang mugi tansah pinaringan istiqamah, pinaringan kesainan, ziyadatul ilmi wa taqwa lan mugi ingkang sampun mendahului kawula panjenengan sowan dhateng Gusti Allah dari para jamaah Masjid Al-Islah khususipun ingkang derek pengaosan menika sampun beberapa niku sampun dipun pundhut dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, di antaranipun ingkang lembe nggih Pak Dul ingkang biasane hadir ugi biasanipun nulis napa ingkang dados beberapa poin nggih dari pengajian terus dipun share dakwah, masyaallah. Mugi-mugi beliau tansah dipun paringi ampunan dening Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, dipun angkat derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala, dipun kujuri rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kelajengaken pengaosan ingkang sampun dipun bahas wingi tentang bagaimana ada penyakit hati
yang menimpa kepada orang-orang yang ahli ilmu, yang mengakibatkan penyakit hati niku mengakar di dalam hati. Di antaranya adalah menuntut ilmu karena untuk dibangga-banggakan, untuk persaingan. Dan tentunya menuntut ilmu dengan tujuan agar supaya mendapatkan daripada pundi-pundi duniawi. Nah, niku penyakit-penyakit yang ada di dalam orang yang menuntut ilmu. Bahkan ketika demikian, Al-Imam Yahya bin Mu'ad, beliau pernah mengatakan, innama yadhhabu bahaul ilmi wal hikmati idza tuliba bihimad dunya. Hanya saja keindahan ilmu hilang. Ilmu dan hikmah itu hilang ketika ilmu dan hikmah itu dicari karena kepentingan duniawi. Kapan itu terjadi? Indikasinya apa? Indikasi ini pun menika adanya sifat-sifat yang telah disebutkan kemarin. Maka dalam kondisi itu kadang-kadang orang awam itu lebih beruntung daripada orang yang alim, selama orang awam itu tidak bertindak seperti bertindak kepada tindakan-tindakan yang tidak pada porsinya. Dewi ini sampun dipun jelasaken teng Ihya bahwa tugase wong awam niku pokoke Islam, iman, lajeng memperbanyak ibadah, juga mencari rizki, menjemput rizkinya pun teng mriku mawon. Niku penak-penake tiang awam. Tapi kalau kemudian orang yang tidak punya porsi keilmuan yang mumpuni lalu kemudian berbicara ilmu, ya, orang awam itu harusnya yatrukul ilma li ahlihi. Masalah ilmu niki mboten melu-melu diserahkan kepada ahlinya. Tapi kalau sudah ikut-ikut kemudian berbicara bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu yang sebenarnya, nah kondisi yang semacam itu lau yazni au yasrik, seandainya dia itu zina ataupun mencuri, itu akan menjadi yakunu khairan lahu. Posisi yang kemaksiatan itu lebih baik. Bukan kemudian kita melegalkan apa? Zina dan pencurian itu kepada orang awam, tidak. Tapi keburukan itu tidak seburuk ketika orang awam berbicara yang bukan porsinya. Naam. Fal'ami,
orang yang awam bima'zilin an aktsari hadhil khisal. Wong awam niku jauh biasanya daripada sifat-sifat ini. Karena sifat-sifat yang rusak ini muncul ketika dia merasa unggul. Lah wong awam niku lek ngerti dia bahwa dirinya awam, maka dia potensi untuk punya penyakit-penyakit yang tadi itu enggak ada. Wal mutafaqih mustahdafun, tapi lek wong sing duwe ilmu justru dia itu dihadapkan di hadapan daripada penyakit-penyakit ini. Nggih. Wa huwa muta'arridun lil halak, dan dengannya dia itu napa? Muqbilun lil halak. Dia itu sudah siap untuk dihadapkan dengan kehancuran bisa babiha dengan sebab sifat-sifat tadi. Maka kata beliau Imam Ghazali, fangdur, maka lihatlah, artinya fikirkanlah. Ayyu umurika ahammu atata'allamu kaifatal hadri min hadhil muhlikat. Artinya, hal ahammu umurika an tata'allama kaifatal hadr. Apakah yang paling penting daripada urusanmu itu belajar bagaimana untuk berhati-hati min hadhil muhlikat, daripada kehancuran-kehancuran ini, penghancur-penghancur ini, sifat-sifat yang merusak ini. Wa tastaghila bi islahi qalbika, dan kamu menyibukkan dengan memperbaiki hatimu. Wa imarati akhiratika, dan memakmurkan akhiratmu. Ambil aham antahudho ma'al haidin ma'al khaidin. Apa kemudian yang lebih kamu prioritaskan? Justru antahudho, kamu tenggelam kepada perkataan-perkataan, maksudnya yang bukan layak, yang tidak layak, ma'al khaidin, bersama dengan orang-orang yang tenggelam. Artinya ma'al khaidin ma'al mutakallimin bima la yanfa', orang yang berbicara dengan sesuatu yang tidak manfaat. Fatatluba minal ilmi, sehingga kamu mencari daripada ilmu itu ma huwa sababu ziyadatil kibri. Apa itu ilmu tadi itu yang menjadi sebab bertambahnya sifat takabur, wariyai dan riya, wal hasadi dan hasad, wal ujbi dan ujub, hatta tahlika ma'al halikin, sehingga kamu hancur bersama dengan orang-orang yang hancur. Nah, maka kita diminta oleh Imam Ghazali niki untuk mengangan-angan bagaimana caranya agar supaya kita itu selamat daripada penyakit-penyakit yang menghancurkan tadi, sehingga akhirnya kula panjenengan lek pun ketemu angen-angen ini kuwau saged menyibukkan hati kula panjenengan, mengarahkannya kepada justru napa menika pengobatan atau perbaikan hati. Lalu kemudian juga memperhatikan pun boten usah urusan dunia, sing penting akhirati. Atau justru kemudian ikut
tenggelam bersama orang-orang yang kemudian tidak manfaat daripada pembicaraannya, sehingga akhirnya ikut-ikut bagaimana mencari ilmu dan mendalaminya, yang justru dengan itu akan menambah kesombongan di dalam hati, riya, hasad, ujub, dan akhirnya hancur bersama orang-orang yang hancur. Nah, jadi teng mriki kula panjenengan dipun ingataken untuk selalu niat yang baik ketika nuntut ilmu, bukan untuk apa-apa pun pengin oleh kemuliaane tiyang ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Wa'lam anna hadhil khisala thalatha, ketahuilah bahwasannya 3 bagian ini, napa wau? Kibir, riya, hasad, ujub. Dan ini disebutnya 4. Tapi kok Imam Ghazali dawuh 3. Nah, ulama dawuhaken al-kibru niki, al-ujbu niki dimasukkan kepada al-kibir. Jadi takabur kali ujub niku kan 11-12. Ada perbedaannya yang sudah disebutkan di pertemuan yang dulu. Tapi itu sebenarnya kalau dijadikan satu niku mboten masalah. Kenapa? Karena ada talazum atau taqarrub di antara 2 itu, mendekati. Ujub bangga, takabur, lek ujub niku bangga diri, tidak ada napa nih targetnya, tidak ada yang dikorbankan. Tapi lek takabur itu lek wonten sing dikorbani. Takabur itu ada yang direndahkan, takabur itu ada media, orang sebagai media untuk dia menyombongkan, kan ngoten. Tapi lek ujub niku mboten perlu media. Ujub niku sendiri saged. Lek takabur, arepe takabur lagi enek wong sing ditakaburi terus pripun? Mboten sias takabur to. Arepe nyombong nih sombong dewi, ngoten kan mboten. Niku ujub. Tapi intinya niku sama. Cuman sitoke ana korbannya, yang satu tidak, ngoten mawon. Pramila Imam Ghazali dawuhaken anna hadhil khisala thalatha, bahwa 3 penyakit niki, takabur, ujub siji, nomor kali riya, senengane pamer, nomor 3 hasad, iri. Ini adalah min ummahati khaba'ithil qulub, termasuk dedengkot. Ummahat niku ibu, ya, pangkal. Khaba'ithil qulub, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk di dalam hati. Walaha, dan pada 3 penyakit ini maghrisun wahidun, sebenarnya kalau ditarik benang merahnya itu satu asal, satu sumber. Apa itu? Wahwa hubbud dunya, itu adalah cinta terhadap dunia. Orang punya takabur, menyombongkan diri, niku kalau ditarik benangnya, niku karena ada penyakit hubbud dunia. Ria, pamer niku nggih sami. Hasad, iri, datang yang lain tuh niku nggih sami. Semuanya niku lek ditarik benang merahnya, tujuannya itu adalah kepentingan dunia. Walidzalika qala
An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Kanjeng Nabi niku dawuh hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Karena dengan hubbud dunya orang punya perhatian ambisi terhadap dunia, itu akan menjerumuskan orang itu yuqi'u fis syubhat, jatuh kepada perkara yang syubhat sing boten genah. Tsumma fil makruhat, akhirnya kemudian terjerumus juga kepada yang makruh. Tsumma fil muharramat, mangke lek sampun model ngoten niku akhirnya malah ngentengne sing haram. Karena memang hukuman, Pak. Man tahawana bisunan, wong niku kok ngeremehne sunah, mangke yang terjadi uqiba bihirmanil faraid, dihukum kali Gusti Allah karena nganggep enteng perkara ingkang sunnah niku, mangke akhirnya sing perkara fardu niku dados cilakane tiyang niku ditinggalne, akhirnya mboten saged nglampahi, malah enteng meninggalkan yang fardu. Kenapa? Karena dia mempermudah atau ngremehkan perkara sunnah. Wa kama anna biha ra'su kulli khati'ah, sebagaimana niku wau adalah napa menika ra'su kulli khati'ah, pangkal dari semua kesalahan. Fabughdhuha ra'su kulli hasanah, maka membenci dunia itu adalah pangkal dari kesainan. Niki riwayat hadis menika dipun riwayatkan Imam Baihaqi dari hadis mursalnya Imam Hasan Basri. Tapi menurut Imam Zarqani ini adalah kalimat ucapan Sayyidina Malik bin Dinar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Atau bahkan juga ada yang mengatakan ini adalah perkataannya Sayyidina Isa alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan Baihaqi juga. Bahkan dalam Syu'abil Iman niku dikatakan la aslalahu anin nabi, niki enggak ada jalurnya ke nabi. Ini innahu min marasilil Hasanil Basri, ini masuk kepada hadis mursalnya Imam Hasan Basri. Jadi ini hanya perkataannya Imam Hasan Al Basri, tabi'i. Wa ma'ahadha, tapi bagaimanapun dari manapun riwayat itu, wa ma'ahadha, dengan ini fad dunya, maka dunia itu artinya tempat teng dunya niki mazra'atul akhirah, adalah papan tanam untuk akhirat. Faman akhadha minad dunya, barang siapa, faman barang siapa, maka barang siapa akhadha mengambil minad dunya daripada dunia, biqadri darurati, dengan kadar daruratnya. Artinya kadar kebutuhannya saja. Liyasta'ina biha
agar supaya dia itu dapat mengambil manfaat, menjadikan dia itu sebagai penopang dengan dunia itu, alal akhirati, untuk kepentingan akhiratnya, fad dunya mazra'atuhu, maka dunia itu adalah papan pinandur, adalah ladang. Waman aradad dunya, dan barang siapa yang menginginkan dunia, liyatana'ama biha, untuk hanya bersenang-senang dengan dunia itu, fadunya mahlakatuhu, dunia itu adalah papan kehancurannya. Jadi kalau kita merujuk kepada dawuh ad-dunya ra'su, hubud dunya ra'su kulli khati'ah niku Pak, Bu, maka bisa dua kemungkinan. Ya, memang cinta terhadap dunia itu adalah pangkal kerusakan. Tapi tidak selamanya kemudian dunia itu, tidak selamanya dunia itu apa? Kemudian tidak dibutuhkan, tidak. Tergantung. Makanya ada Imam Haddad niku membagi dunia niku ada mahmudah, ada mubahah, ada mazmumah. Tergantung cara pengelolaannya. Dunia mahmudah niku ingkang kados pripun, dunia yang terpuji itu yaitu tadi liyasta'ina biha ila alal akhirah. Kelihatannya memang dunia, tapi ternyata dia menjadikan dunia itu hanya sebatas di genggaman dan kuasanya, tidak sampai masuk di dalam hatinya dan menguasainya, ya, sehingga menjadikan dunia itu sebagai media untuk meraih keuntungan akhirat. Makanya kula natos matur teng panjenengan bahwa manusia itu menurut Imam Ghazali niku wonten 3. An-nasu thalathah. Menungso niku jenisnya ana 3 dalam hal masalah ini. Sinten sing pertama, man syaghalahu ma'asyuhu. Wong niki dipun sibukaken kalian urusan urip, nyambut gawe, urusan mangan, urusan bisnis, urusan niki. Nyuwi bukne piantun sing model ngeten niku sampean ma'adihi, mengalahkan urusan akhiratnya. Dunyane nglalekne salat, dagange nglalekne ngibadah. Fahuwa minal halikin, maka orang itu termasuk orang yang binasa. Niku sing nomor 1. Ingkang nomor kali, man syaghalahu ma'aduhu an ma'asyihi fahuwa minal faizin. Orang ini disibukkan oleh perkara akhiratnya, sholate, ngibadai, zikire, tolabul ilmine, menyibukkan orang ini. Habis waktunya sampai dunyone keter. Jadi dunia niku namung sebatas yang diperlukan, darurat yang ada pada dirinya hanya untuk menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya. Dan itu untuk ibadah.
Nah niki fahuwa minal faizin. Wong sing model ngeten niki wong sing paling untung. Nah, tapi niki sya'nu zuhad. Wong-wong sing ahli zuhud niku keadaane ngeten niki. Da'bus salihin. Kelakuane tiang-tiang ingkang saleh para auliyaipun Gusti Allah. Pun uripe jangan ditanya. Karena memang enggak punya ambisi dunia, maka hidupnya sederhana, bersahaja. Nggih. Dan memang menjauhilah sesuatu yang terkait dengan dunia itu. Kados duit, kados harta ngoten niku malah didoi oleh tiyang model ngeten iki. Ikhtiar memang sengaja, bukan karena ittiror, bukan karena terpaksa. Dipaksa, dipepet zuhud karena keadaan boten. Memang dia ikhtiarnya sebagai orang yang tidak mau punya dunia. Nah dunia ini kan macam-macam Pak, mboten namung terkait dengan harta, popularitas, kehormatan, pangkat, posisi. Riyen wonten seorang imam namanya Ibrahim Al-Khawas. Ketika beliau itu soleh, dikenal kesolehannya, di kampungnya mulai dihormati karena kesolehannya, niku sumpah. Kados dene Sayyidina Uwais Al-Qarani. Beliau niku tidak akan pernah bertempat tinggal di satu kota atau tempat yang beliau itu dikenal. Begitu dikenal langsung pindah, hijrah. Begitu dihormati orang langsung pindah. Lah Imam Ibrahim Al-Khawas niku ketika beliau mungkin kalau pindah-pindah niku bingung, piye lah pindah-pindah niki wis nang kene ae, tapi piye carane wong-wong niki tidak menganggap saya itu orang soleh, tidak menganggap saya itu orang yang berposisi, padahal beliau punya posisi dengarsane Gusti Allah, wali Pak. Akhirnya dengan cara merubah panggilan. Panggilannya tadi adalah syekh, panggilannya adalah al-imam, panggilannya adalah az-zahid, panggilannya adalah al-alim. Mulai dikenal al-abid, ahli ibadah, model ngoten bingung ki piye carane titelku iki ilang kabeh. Dan niku teng zamanipun niku ada anak raja, pangeran, niku sedang mandi dengan al-hammam, mandi teng sauna. Nah, ketika mandi niku lak bajunya niku lak disampirne, dicolong Pak, diambil, kemudian dikenakan, pergi ke pasar. Biasanya maling niku lak mboten ngoten nah. Maling barangnya lak didelikne nggih mboten. Engko didol piye ampre mboten konangan niku mboten, malah digawe teng pasar. Digawe teng halayak umum di mana banyak orang berkumpul, dia pakai baju kebesaran anak raja. Lah begitu ini semacam itu, maka halo begitu semacam itu, maka
Wong tiang-tiang teng pasar niku padha gegeran. Lho. Jelas maling nih. Ini bukan anak raja tapi pakai pakaian raja. Mungkin pakainya kan berbeda nggih. Kerajaan di zaman kerajaan itu mungkin mboten kados sing sakniki presiden ngaten nggih. Banyak orang punya pakaian yang dipakai kan ngaten. Nek teng zaman niku kerajaan nggih raja-raja pakaiannya beda. Akhirnya pripun? Konangan kali polisi dicekel, dimasa, dibawa terus dipun cowakeli ngoten dipun bawa di hadapan raja, di hadapan anak raja pun dihukum. Mari ngoten terus nyuwun ngapunten. Kula ngakoni lek kula salah. Tapi ngapunten kula terpaksa nglampahi menika. Kenapa? Nggih namine tiyang terpaksa, Pak. Tapi kula nyuwun ridhone jenengan. Estu nyuwun ridho jenengan pun jenengan hukum model napa mboten napa. Wis bisa diulangi. Nggih, matur suwun. Tapi kan namanya sampun hancur. Jadi pada saat itu yang tadinya terkenal al-abid, al-alim, az-zahid dan lain sebagainya pun dikenal oleh masyarakat kebaikannya, amalnya luar biasa. Niku teng pasar pun diomongin oleh tiang. Ahmad, tasma' khabar andil lisil hammam. Kamu dengar nggak kabar tentang maling kamar mandi? Nah, akhir jadi julukannya di lisul hammam. Napa? Maling kamar mandi, maling yang berada di kamar mandi. Jadi akhir terkenal namanya itu gelarnya saat ini maling-maling. Nah, begitu orang itu terkenal bahwa orang itu adalah seorang maling, pada akhirnya kemudian orang ini napa menika merasa tentrem atine, Pak. Alhamdulillah. Wong-wong dek Inggris mulai menghormati saya, sudah mulai memposisikan saya. Waduh, sumpek. Urusan ini napa? Sumpek. Ya sudah, kalau begitu menika saya sudah dikenal sebagai maling dan saya sudah minta maaf, sudah minta ridhonya anak raja niku wau. Nah, saat ini nama saya sudah jatuh jadi maling. Pun pandangan masyarakat kepada saya adalah maling. Pun saat ini kula baru ngerasakan tenang hidup bermasyarakat di sini. Wah. Lho ngoten niku, Pak. Tiang ingkang boten gadah tresno donya niku model ngoten niku. Tapi lek kaya kula panjenengan lek gak diceluk Pak Kaji ngoten terus tersinggung, wah lha niki tanda-tanda. Aku ki haji larang-larang lho. Gak celuk Pak Ustadz, Pak Yai tersinggung. Celuk Mas, celuk Pak ngoten tersinggung. Sampai gak roh aku mondok 12 tahun. Wah, berarti ini di dalam ilmunya, di dalam ibadahnya ini problem. Nggih, problem. Orang-orang yang semacam itu justru buang yang semacam itu. Karena apa? Karena ini adalah titel bukan untuk duniawi. Karena selamete wong alim niku bukan untuk keselamatan duniawi saja. Tapi niku yang paling utama adalah bagaimana manzilah posisi menjadi warasatul anbiya nanti di akhirat. Loh, adapun kemudian manusia kemudian memuliakan itu memang tugas mereka di dalam agama mendorong untuk memuliakan orang alim. Tapi orang alimnya sendiri tidak perlu merasa harus
dimuliakan. La ilaha illallah. Nggih, niku perkara ati. Mugi-mugi paringi slamet kula panjenengan kabeh. Nah niku wong sing nomor pinten wau? Nomor kali. Dia ingkang nomor 3 niku wong sing nomor kali niki lah wong sing paling slamet. Sing nomor 3 niki wong sing pinter, cerdas. Nggih. Yang disebut dengan al-muqtasid, orang yang bijaksana. Siapa? Man syaghalahu ma'asyuhu. Dunia ini ku menyibukkan orang ini nang pasar. No malih. Macam-macam. Nggih. Kados Imam Ghazali ngapunten Pak sing gadah kitab niki. Beliau niku sekelas ulama semacam itu, tapi masih jadi kuli panggul kulit. Imam Ghazali niku. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau niku napa? Sayyidina Umar bin Khattab niku ketika sudah dijuluki Amirul Mukminin, masyarakat pada saat itu setelah jatuhnya Imam siapa namanya Abu Bakar Siddiq, karena waktu itu zaman fitnah, begitu di tangan Sayyidina Umar bin Khattab reda, Islam berkembang, dijuluki Amirul Mukminin, dan melihat umatnya niki sam'an wa ta'atan. Wah, enek rasa sesuatu niki. Akhirnya apa? Beliau setiap malam ngambil kirbah. Kirbah niku dari kulit kambing yang ditali-tali bagian kaki-kakinya diutuhkan, nggih. Kemudian niku diisi air. Niku diambil kirbah diisikan ke rumah-rumahnya orang untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Ditegur oleh anak buah, jenengan mboten layak ngaten niki. Ini tujuannya untuk menghancurkan, menundukkan saya punya perasaan yang mulai bergerak niki. Lah sing nomor 3 niki Prabu, sibuknya niku urusane donya ketoke, tapi ternyata lima'adihi, bukan an ma'adihi, menjauhkan daripada urusan akhirat tidak, tapi untuk bekal akhiratnya. Nah, ini masuk ya dunia yang mahmudah. Jadi wong sing model ngaten iki saged sugih, saged kaya, nggih, saged berkecukupan. Tapi ternyata itu semuanya untuk bekal akhiratnya, untuk menderma, untuk menyambung silaturahim, untuk membangun masjid, untuk supaya ini dan lain sebagainya. Makanya liyasta'ina biha 'alal akhirah, untuk dia punya dunia itu untuk menopang kesuksesan akhiratnya. Maka kalau orang yang demikian ini, dunia ini disebut sebagai ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niku papan pinanduring akhirat. Artinya apa? Tandure nang kene panene akhirat, kagem akhirati. Saged. Tapi waman arada dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu. Tapi lek sampun fokusnya dia itu, ambisinya adalah bagaimana kenikmatan dunia saja tanpa keinginan akhiratnya, para Rabu, maka orang yang demikian ini dunianya bukan mazro'ah, dunianya bukan sebagai ladang untuk akhiratnya, bukan, tapi memang sebagai papan kehancurannya. Ya wis, berarti uripe niku namung teng mriku ngoten lho. Nggih. Makane Gusti Allah Subhanahu wa taala datang Al-Qur'an niku ndawuhaken
Man kana yuridud dunya. Ayat napa niku? Datang ayat Al-Quran, datang surat Hud. Datang surat Hud. Niku dipun dawuhaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang memang dia itu keinginannya adalah kehidupan dunia, wazinataha, dan juga perhiasan-perhiasane. Jadi urip niku pengen sukses. Nilai kemuliaan itu ya mulya dunyane. Jadi kalau sampean niku pengen piye to Pak? Uripe sampean niku, Pak, kula pengen mulya. Dipikir awak dhewe niku mulya pripun? Mulya niku saged ibadah mboten. Yang dimaksud mulya niku napa? Sugih. Mulya kaya Pak Kaji nika, kaya Pak Bos fulan nika, model ngoten niku. Lah, berarti dia itu memang hidup di atas dunia, takaran mulianya adalah dunia. Lah, lek sing model ngoten niki disebutaken kalih Gusti Allah. Mangkana yuridu hayatad dunya, yuridul hayatad dunya wa zinataha. Lek pancen golekane niku pun ambisinya niku pokoknya sukses tang donya tok niki wau, sugih. Akhiratnya gak dipikir sama sekali. Gusti Allah dawakan apa? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan kepada mereka itu semua wis dijor, enggak dikurang-kurangi. Makanya jangan heran lek kula memerat teng Indonesia napa 9 naga saumpama lho nggih sing viral-viral niku. 9 naga kok kene Islame kabeh wong kafir. Ya pantes, Pak. Kenapa? Karena memang tujuan kebahagiaan mereka hanya ini. Lek wong Islam boten. Wong Islam niku ini hanya sebagai napa? Mazru'ah, hanya sebagai ladang saja. Maka orang yang semacam itu ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wong sing model ngeten niku tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, gulung kumingin golek dhuwit nang donya niki kabeh bakal sia-sia. Ya. Semuanya akan hancur dari apa yang dihasilkan daripada apa yang dikerjakan di atas dunia. Ya, ya Allah. Makanya ini adalah dunia ini sebenarnya adalah mahlakah, tempat kehancurannya dia sendiri. Pun lek dawuh pun sebagian ulama dalam bekerja niku Pak. Niku dawakan tolabul kasbi lazim. Golek kerjaan niku pancen ya kudu to nggih. Itu sebenarnya dibagi menjadi 4 macam hukumnya. Jadi jenengan niku kerja, jenengan niku pados jemput rezeki niku nyambet damel niku tidak lepas dari 4 hukum ini. Pertama, fardun, wajib. Kapan kita itu wajib untuk tolabul apa? Tolabul rizki, nuprih rizki, nuprih rahmatipun Gusti Allah ingkang sampun dipun bagi kula panjenenganipun paring wilujeng teng donya niki lho. Wala tansa nasibaka minat dunia. Memang mboten saged di kita wis blas gak lho, ada kewajiban untuk bertahan hidup di atas dunia niku ada kewajiban. Pertama niku adalah fardun, apa itu? Kasbu aqallil kifayah. Dia itu bekerja dengan
kecukupan yang paling minim li nafsihi untuk dirinya, pokoknya saged menyambung hidup, wa iyalihi dan keluarganya, wa dinihi dan agamanya. Ini garis bawah dinihi. Ojo sampai ora kerja akhirnya ngedol agama. Nah, ngoten lho. Paham ya? Maka kalau kemudian yang dikorbankan agama dengan alasan dia tidak bekerja, kerjanya itu wajib. Berarti kalau dia tidak bekerja, dia meninggalkan yang wajib. Semisal dia tidak bekerja, akhirnya dia minta-minta. Nggih, mboten purun kerja, tapi dia akhirnya apa? Minta-minta. Atau kalau dia tidak bekerja, akhirnya nyolong. Ini kan berkaitan dengan agama. Yang dikorbankan itu iman. Lah, maka bekerja untuk menghindari perkara yang demikian itu hukumnya wajib. Ya, untuk menyambung hidupnya dan keluarga, niku wajib. Yang kedua mustahab. Mustahab ditekankan atau dianjurkan. Anggap saja sunnah. Wa huwa zaid ala dzalika. Lebih dari kebutuhan pokoknya. Sakjane lek mboten ya, lek sing kowe pertama wau saged urip punan, Pak. Dahar namung sambel korek kali tahu sitok ngoten pun saged nyambung hidup, pun wajib pun gugur. Tapi kok kemudian dia bekerja agar supaya bisa makan daging. Atau kemudian justru bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk memberikan makan tetangganya, fakir, memberikan kepada orang yang membutuhkan, liwasi bihi fakiran au yasil bihi rahiman, untuk menyambung tali silaturahimnya agar supaya untuk bisa mengangkat derajat siapa? Mengangkat daripada keluarganya, daripada kesusahan dan lain sebagainya. Kamu kenapa kok pekerjaannya begitu keras? Karena saya punya keluarga yang pengen saya angkat. Lah, niki mustahab. Dianjurkan, bagus. Bahkan kerjanya itu ngapunten, wahwa afdalu min naflil ibadah, daripada Anda sholat sunnah centak centuk awakmu luweh becik kerja. Lek tujuane ngoten niku. Padahal pun lebih dari kebutuhan nggih. Dia mencari nilai-nilai tambahan, tapi tujuannya untuk membantu orang lain, untuk keluarganya dan lain sebagainya. Niki luwih utama sangka salat. Makanya dulu wonten Kanjeng Nabi Isa niku ana tiyang ngibadah teng tempat ibadah di tegur, iki wayahe awan. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah sampun dawuh, dijadikan siang itu untuk mencari maisha. Lah iki malah ibadah centak-centuk ditegur kali Kanjeng Nabi Isa. Ma taf'alu hahuna? Awakmu nglakoni apa nang kene? Jawabane pede. Ata'abbad ya ruh Allah. Saya ibadah, nyelak marek dateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi Isa tangklet, waman ya uluk. Terus sing ngopeni awakmu, lek awakmu ngene terus apa? Oh, pun wonten. Sinten? Akhi, saudara saya. Oh, akhuka a'badu minka. Sampeyan kudu roh. Saudarane sampeyan iku luwih bernilai ibadah daripada sampeyan. Hah? Luwih bernilai ibadah, ganjarane luwih ageng dulure sampeyan sing nang pasar. Awakmu cowontak centuk sampai gosong kabeh niku nang pasar dol tinuku, niku luweh ahli ibadah. Masyaallah. Nggih, makane jenengan-jenengan niku lek teng pasar, jenengan kerja ngoten niku jenengan niati estu, Pak. Niati niki memang untuk napa? Niru Kanjeng Nabi, untuk mempertahankan agama, untuk kemudian untuk menolong orang lain dan lain sebagainya. Wah, niki peladang. Jenengan kok kesel mari ngoten. Turu sampai ngorok-ngorok ngoten nika. Waduh, niki bata maghfuron lah. Turune sampean niku diampuni dosane. Kurang penak piye Pak Lawasel?
Makanya sing kesel-kesel niki. Ya Allah, mungkin semangat terus ya. Wonten sing nomor 3 niku hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Kapan nyambet damel niku mubah? Mubah niku napa? Awakmu ngono ya gak apa-apa, orang ngono ya ora apa-apa. Ngono ora duwe pahala, orang ngono ya ora duwe dosa. Gak masalah. Pun bebas ngoten mawon. Wa kasbuz zaid ala dzalika. Lebih daripada sekedar hanya kebutuhan untuk memberikan menolong orang lain, tapi ternyata lebih daripada itu. Saumpama butuhe awake 10.000 sedina, lek nggih nulung tanggane malih 20.000, niki luwih saka niku. Sedina iso 100.000, sak wulan 3 juta. Saumpama angsal mboten dek kula kerja model ngoten niku mubah, boleh ya. Boleh litana umi watajammuli, untuk ya ben mangane ayam, ben mangane daging. Oh, teng sekolahan mawon wonten MBG kok, Beb. Mosok kula mboten makan yang bergizi, kalah kali anak kula ya pengen mangan enak, ya gak apa-apa. Kula niku pengen bajunya itu ya rada keren. Kanjeng Nabi niku dawuh, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang yang indah. Maka saya pengen beli kain yang indah, yang bagus, yang mahal. Ora apa-apa. Kerja untuk memperhias diri Anda tidak masalah. Tidak masalah. Selama tidak israf, berlebihan. Tapi bisa yang keempat itu haram. Kapan kerja? Kerjaan itu niku haram, Pak. Urung oleh duit lho niki. Belum dalam prosesnya. Dia kerjanya saja itu sudah apa? Haram. Kapan? Wa kasbu ma amkana litakatsur. Dia itu terus kerja pokoknya semaksimal mungkin sampai memeras peluhnya, menghabiskan waktunya, tenaganya, semua yang digunakan untuk apa? Litakatsur, untuk berbanyak-banyakan harta, watafakhur, dan juga membanggakannya. Ben apa sampai kok ngurjo ngaten iki? Ben mulya. Aku iki wis susah suwe dihinakan oleh tetangga saya, diremehkan oleh mata-mata mereka. Maka saya pengen tampak gagah di depan masyarakat saya. Kadang-kadang ngeten iki, Pak. Untuk mendapatkan ini, ya, niku kadang-kadang memaksakan diri. Belum dia mencapai ke itu, niku sampun bergaya seolah-olah dia telah mencapai. Akhirnya apa? Ngutang bank. Tujuannya apa? Tuku mobil, padahal kredit. Oke? Untuk apa? Biar di mata pandangan masyarakat saya adalah orang sukses. Direwangi kredit. Tujuannya bukan untuk keperluannya, untuk saya sekarang sudah tidak bisa dipandang remeh, sukses, mulai ke Hongkong, padahal aku udah dibabu, mulai niku seakan-akan pokoknya pengen menunjukkan kesuksesan sampai nyili, sampai niku mau apa ya engko ya sepirang tahun kas engko ya tak budal maneh, tutup lubang lagi, hanya untuk tafakur. Loh, ini belum tafakurnya. Proses kerjanya untuk itu mawon sampun haram. Paham ya? Proses kerja dengan tujuan itu mawon niku sampun dosa. Mboten kepareng, mboten barokah. Masya Allah. La ilaha illallah. Iddi'aul azm wa syaraf, untuk agar supaya dia itu pengen apa? Dapat kemuliaan di mata masyarakat dengan hartanya. Nah, wis niki Fir'aun berarti niki. Korun ya. Fahadhihi. Nah, niki sebagai penutup Imam Ghazali ndawuhaken pun niki masalah terkait dengan dunia niki wau. Dawuhipun Imam Ghazali fahadhihi, dan ini yang disebutkan ini
Nubdzatun yasiratun, ini hanya sepenggal sesuatu yang sedikit. Syai'un qalil min dhahiri ilmi taqwa. Kabeh sing dipelajari niki teng kitab niki Pak. Sebenarnya ini hanya basic dhahiri ilmi taqwa. Hanya basic dhahir keilmuan tentang bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ben duwe wedi dhateng Gusti Allah. Wahya bidayatul hidayah, dan ini sebagai kunci hidayahipun Gusti Allah. Maka nih kitab niki disebut dengan kitab bidayatul apa? Hidayah. Nah, fa in jarabta, lek saumpama sampean niku sampun mencobanya, artinya sampean itu sudah mengujinya, pun sampean lakoni, oh iya bener bakno dawuh Imam Ghazali, oh bener bakno. Lek sampean sampun jarabta napa dereng niki? Sampun praktekaken apa dereng? Sampun testimoni napa dereng? Kalau memang sudah, dawuhipun Imam Ghazali, ini dohir ilmu takwa ini sudah sampai lampai, nggih, biha dengan kitab Bidayatul Hidayah niki, nafsaka kepada diri kamu, nafsu amarahnya kamu tekan dengan hal ini, wa tawa'atka ai inqadatka laka. Artine sampean niku sampun napa menika, sampean tolong nafsu kamu dengan ini, alaiha atasnya, fa alaika, lek sampun sampean wis uji coba dan kamu sudah mulai bisa merasakan hal-hal positif ketika melakukan yang menjadi tutur-tuturanipun beliau niki, maka belum berhenti. Ojo sampun merasa tugasku pun mari berarti saya sudah takwa, boten. Dawuhipun beliau, fa alaika bi kitabi ihya'i ulumiddin. Awakmu saiki lek wis mbok praktekne sing niki, sampean pun testimoni bagaimana hal-hal positif yang kamu dapatkan. Sakniki munggah ke derajat selanjutnya, yaitu pelajari kitab Ihya'i Ulumiddin. Kitab patang juz. Niku lek teng cetakan sing cilik-cilik. Lek cetakan gadahan kula gadah kali, ada yang 5, ada yang 11 juz. Ya, padahal niku senes sarahnya, niku maten. Sarai ono sing sampai sak meten. Sak depo mboten cukup. Lah Imam Ghazali dawakan, ojo cukup sak mono. Saiki tugasmu pelajari kitab Ihya Ulumuddin. Untuk apa? Li ta'rifa kaifatal wusul ila batini taqwa. Agar supaya kamu tahu bagaimana kamu sampai kepada puncak batin ketakwaan. Niki namung dohir, niki dohir. Iki sik basic. Kalau pengen lebih detailnya lagi, Ihya Ulumuddin pelajari dawuhipun beliau. Muga-muga kula panjenengan ketakdir. Allahumma penting Pak. Ya Ihya Ulumuddin niku sampai ndamel wirid kalih tiang-tiang salaf riyen niku ndamel wirid. Hatam balik sampai mati. Pun dibeto mati. Kitab Ihya Ulumuddin niku dibeto napa? Mati. Keutamaannya sangat luar biasa. Sampai saat niki berjalan. Nggih, teng pondok-pondok niku ndres Ihya Ulumuddin, hatam mulai lagi, ora menek bare. Ya Allah. Nah, pun mangke untuk selajengipun mangke dipun jelasaken tentang bagaimana lek sampun awak dhewe niku contoh wong sing duwe batinut takwa niku kados pripun. Nah niki mungkin dijelasaken. Nggih, salat dalam perkara salat mawon jenengan kira-kira dereng nglampahi kira-kira lho nggih. Wallahu a'lam, muga-muga sampun nggih. Tapi sing ngomong barang ngaten iki lek dipikir-pikir ya aku nglampahi apa ora ya ngene iki ya. Ternyata salat niku mboten sekedar cendak-cenduk kaya jenengan lampahi niku, Pak. Niku lek batine tak bijing kita sepil sedikit. Dan itu terjadi kepada semua ibadah. Sebagai contohnya bijing mawon salat mawon. Kayak nopo sih?
batine takwa niku kados pripun. Nah, mengke insyaallah di pertemuan yang akan datang muga-muga kula panjenengan paringi sehat, afiat, paringi istiqomah bibinau, terus kula panjenengan niati sebagai santri, niati sebagai thalabul ilmi nggih, sehingga mangke sewanci-wanci adewe galek nunggu daftar. Nggih pun siji-siji niku jamaah sing biasane teng mriki ilang siji, loro, telu. Kan ade galek nganteni nggih Pak Bu nggih. Termasuk sing ngomong barang niku lho garek ngenteni jadwale tok niki. Lah muga-muga jadwale teko awak dhewe niku sik ahli ngeten niki. Allahumma sehingga pada akhirnya walaupun sik dereng pinter engko elek malaikat dikirim ke bisa teng kubur terus ngalim nih kula panjenengan akhire mangke teng dina kiamat mangke yub'atsu minal ulama. Nggih, dibangkitkan statusnya adalah ulama. Lah ulama manzilah aliyah, punya kedudukan yang tinggi tengah sana Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ngapunten kang kathah bila wonten lepat angin matur awal hingga akhir mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.